Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama Aprilia Intanti Permatasari dengan NIM 4313 419033, yang kedua Datu Sekar Larasati dengan NIM 4313 419043, dan yang ketiga Yusi Novita Ramadhani dengan NIM 4313 419044. Kami akan mempresentasikan bab 3, yaitu penggunaan diksi dan kalimat. Hal yang akan kami sampaikan, yang pertama, capaian pembelajaran, yang kedua, pendayagunaan diksi, yang ketiga, penggunaan kalimat efektif, yang keempat, rangkuman, dan kelimanya, penutup. Capaian pembelajaran mengenai bab ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan kaidah pemilihan dan penggunaan diksi, mahasiswa mampu menggunakan diksi sesuai dengan kaidah yang benar, mahasiswa mampu menyunting kesalahan penggunaan diksi, mahasiswa mampu menjelaskan syarat kalimat, dan yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan macam-macam kalimat dan menyunting kalimat. Pendayagunaan diksi. Diksi adalah pilihan kata dan kejelasan lafal untuk memperoleh efek tertentu dalam menulis atau berbicara. Untuk mendayagunakan diksi secara tepat, perlu memperhatikan ketepatan dan kesesuaian. Pertama, ketepatan diksi. Ketepatan adalah kemampuan sebuah kata untuk menimbulkan gagasan yang sama pada imajinasi pembaca atau pendengar. Kedua, kesesuaian diksi. Kesesuaian yang biasanya dipersoalkan. Apakah kita dapat mengungkapkan pikiran kita dengan cara yang sama dalam semua kesempatan dan lingkungan yang kita masuki? Jadi, secara singkat, perbedaan antara persoalan ketepatan dan kesesuaian adalah dalam persoalan ketepatan kita bertanya, apakah pilihan kita yang dipakai sudah setepat-tepatnya? Sedangkan dalam persoalan kecocokan atau kesesuaian, kita mempersoalkan apakah pilihan kita dan gaya bahasa yang dipergunakan tidak merusak suasana atau menyinggung perasaan orang yang hadir. Penggunaan kalimat efektif. Pengertian kalimat efektif. Dari beberapa sumber batasan kalimat efektif dapat diambil simpulan. Kalimat dikatakan efektif bila kalimat tersebut dapat menimbulkan gagasan yang sama, tepatnya dalam pikiran pendengar atau pembaca seperti yang dipikirkan oleh pembicara atau penulis. Ya, pada slide selanjutnya yaitu ciri kalimat efektif. Kalimat yang digunakan dalam karangan ilmiah haruslah kalimat yang efektif, yang artinya kalimat tersebut harus jelas, benar, dan hemat, sehingga mudah dipahami oleh orang lain secara tepat. Berikut adalah ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama yaitu memiliki keutuhan atau kesatuan gagasan. Yang dimaksud di sini adalah kalimat harus memiliki struktur gramatikal yang utuh, seperti subjek, predikat, dan objeknya harus jelas dan saling mendukung membentuk satu kesatuan gagasan. Contoh kalimatnya seperti ini. Dalam buku ini mengandung pelajaran filsafat. Kalimat yang tadi merupakan kalimat yang tidak utuh karena tidak memiliki subjek. Hilangnya fungsi subjek dalam kalimat tadi karena penggunaan preposisi kata dalam yang tidak tepat. Kalimat tersebut akan menjadi kalimat yang utuh bila diubah menjadi buku ini mengandung pelajaran filsafat. Yang kedua adalah memiliki perpautan atau kepaduan. Yang dimaksud di sini adanya hubungan yang logis di antara unsur-unsur di dalam kalimat. Kalimat dikatakan tidak padu bila keliru dalam menggunakan preposisi atau konjugasi. Contoh kalimatnya seperti ini. Karena ayah kemarin libur, maka sekarang ia memperbaiki talang dan atap. Kalimat tadi merupakan kalimat yang tidak padu karena informasi pada klausa pertama tidak seiring dengan informasi pada klausa kedua karena ketidaktepatan menggunakan konjugasi. Kalimat yang tadi dapat diperbaiki menjadi karena ayah kemarin libur, ayah memperbaiki talang dan atap, atau bisa begini juga.
Karena libur, sekarang ayah memperbaiki talang dan atap. Yang ketiga adalah memiliki pemusatan perhatian atau penekanan. Yang dimaksud di sini adalah adanya upaya penulis untuk menonjolkan salah satu bagian dalam kalimat sesuai dengan kebutuhan. Contoh kalimatnya seperti ini. Kami memilih Pak Anu sebagai ketua RT. Kalimat yang tadi tidak memiliki penekanan sehingga informasi yang disampaikan secara datar. Kalimat tersebut akan memiliki unsur penekanan bila diubah menjadi yang pertama, kamilah yang memilih Pak Anu sebagai ketua RT. Kalimatnya menekankan pelaku, yaitu kami yang memilih, bukan orang lain. Yang kedua, yang memilih Pak Anu sebagai ketua RT adalah kami. Kalimatnya menekankan tindakan memilih, bukan mengangkat. Yang ketiga, Pak Anu kami pilih sebagai ketua RT. Kalimatnya menekankan Pak Anu yang kami pilih, bukan orang lain. Dengan adanya penekanan atau pemusatan perhatian, informasi yang disampaikan oleh kalimat menjadi lebih terfokus. Yang keempat adalah memiliki kehematan. Apabila kata-kata dalam sebuah kalimat dapat dihilangkan tanpa mengubah makna kalimat, berarti kalimat tersebut menggunakan kata-kata mubazir. Contoh kalimatnya, nama gadis yang mengenakan kerudung putih itu Fatimah. Kalimat yang tadi menggunakan kata-kata yang mubazir. Misalnya, pada kata yang mengenakan kerudung dapat diubah menjadi berkerudung. Awalan ber pada kata berkerudung memiliki makna mengenakan kerudung. Selain itu, pemakaian kata nama juga mubazir karena Fatimah pada akhir kalimat sudah menunjukkan nama. Kalimat tersebut dapat diubah menjadi gadis berkerudung putih itu Fatimah. Yang kelima adalah memiliki kevariasian. Kevariasian digunakan untuk menghindarkan pembaca dari kebosanan karena membaca kalimat yang pola dan bentuknya sama. Variasi kalimat dapat terjadi dalam beberapa hal. Yang pertama, cara memulai kalimat. Misalnya, kalimat dimulai dengan subjek, dengan predikat, dengan modalitas, atau dengan frase. Yang kedua, panjang pendeknya kalimat. Yang ketiga, jenis kalimat. Misalnya, kalimat berita, kalimat tanya, kalimat perintah dapat digunakan secara bervariasi. Yang keempat, penggunaan kalimat aktif dan pasif. Yang kelima, penggunaan kalimat langsung dan tidak langsung. Yang terakhir, keenam, yaitu kesejajaran atau paralelisme. Yang dimaksud di sini adalah penggunaan bentuk bahasa yang sama atau berkonstruksi bahasa yang sama yang digunakan dalam susunan serial. Pada slide ini adalah rangkuman dari bab 3, yaitu diksi adalah pilihan kata dan kejelasan lafal untuk memperoleh efek tertentu dalam menulis atau berbicara. Untuk mendayagunakan diksi secara tepat perlu memperhatikan ketepatan atau kesesuaian. Ketetapan menyangkut pada makna kata. Ketetapan makna kata menuntut kesadaran penulis untuk mengetahui bagaimana hubungan antara bentuk bahasa atau kata dengan referensinya. Persoalan kedua adalah kecocokan atau kesesuaian. Perbedaan antara ketepatan dan kecocokan pertama-tama mencangkup soal kata mana yang akan digunakan dalam kesempatan tertentu. Kalimat efektif dikatakan apabila kalimat tersebut dapat menimbulkan gagasan yang sama dalam pikiran pendengar atau pembaca, seperti yang dipikirkan oleh pembaca atau penulis. Ya, sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.